Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 290 Jakarta. Tadi kita sudah bincang-bincang nih Bu sama para pimpinan dari wakil kepala sekolah. Nah sekarang kita mau banyak tahu dari Bapak Ibu guru nih tentang berbagai hal yang ada di SMP Negeri 290 Jakarta. Bapak Ibu, saya melihat ya dari tayangan-tayangan nih, dari profil tadi yang sudah ditayangkan, luar biasa banyak sekali kegiatannya ya. Di sini mulai dari kegiatan pembiasaan, mungkin kegiatan intinya, kemudian ekskulnya juga gitu kan. Nah itu mengelola anak-anak yang begitu banyak kegiatannya, membuat mood mereka tetap mau semangat untuk belajar gitu, kayaknya kan ada ini, ada itu gitu ya. Pagi-pagi mulai dari yang ngaji, yang literasi, numerasi gitu. Kalau kita lihat dari ini gimana sih caranya Bapak Ibu nih biar anak-anaknya tetap semangat gitu belajar sih, gimana trik and tipsnya gimana nih? Baik Bu, terima kasih. Untuk pembiasaan kita itu, kalau saya kan di pembiasaan hari Jumat Bu ya, sholat itu kita dengan Bapak Ibu guru bersama-sama di bawah berkumpul, pernah kita berbarengan dengan SD melaksanakan pembiasaan sholat duha. Dimulai dari jam 6.30 kita sudah berada di bawah untuk mengondisikan anak-anak untuk melaksanakan pembiasaan sholat duha, dibantu dengan Bapak Ibu guru. Nah, dan juga nanti di situ juga ada penampilan siswa-siswi, baik itu pidato maupun pembacaan Al-Quran dengan dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Katanya berarti 6.30 gurunya sudah ada. Sudah ada, karena absen kita jam 6.30 sudah absen. Oh, Bu guru, Pak gurunya itu 6.30. Gurunya pun jam 6 sudah ada di sekolah. Oh gitu. Kalau ada yang nggak mau ikutan gitu gimana tuh Pak? Ada nggak? Kalau alhamdulillah sih semua ikutan sih Bu, hanya yang beragama Kristen kita bedakan tempatnya, posisinya di atas gitu di ruang lab untuk pembiasaannya. Jadi sama yang Muslim langsung ke sholat duha, yang non Muslim ke atas. Iya, di lab untuk pembiasaan dibimbing juga oleh ibu agama Kristen. Oh gitu. Tadi sih Bu, kalau di anak perempuan kan banyak yang tidak sholat ya karena halangan. Halangan ya. Jadi ada kajian remaja. Jadi guru-guru yang ditunjuk gitu ya, sukarelawan untuk mengisi kajian tentang remaja gitu keagamaan itu kita bikin di ruang kelas. Jadi untuk anak-anak yang tidak sholat dan yang tidak membawa mukena diarahkan langsung ke lantai 4 untuk kita sharing tentang ilmu agama gitu. Nah, itu tentang fitrian, tentang kisah-kisah Nabi, karena hari Jumat ya gitu. Jadi tidak ada yang tidak mengikuti gitu. Jadi nggak bisa anaknya bohong-bohong ya. Lagi nggak sholat nih gitu kan. Kadang suka ada nih. Saya pun saya kan di asrama 10 tahun ya. Jadi kalau di asrama kan harus diperiksa jadi sampai di kamar mandi gitu ya, ceweknya dengan yang tidak sholat gitu kan, harus begitu. Cuma karena kita kan melatih kejujuran anak ya. Oke, kalau kalian memang tidak sholat, silakan ikut ke lantai 4, atau yang tidak mau kena silakan ke lantai 4, memisahkan diri di bawah gitu. Jadi dia tidak berkerumun di bawah dan berisik di bawah. Jadi kita sweeping ke kelas-kelas, mana-mana yang kelas-kelas yang belum turun ke bawah gitu. Guru piket atau saya guru BK-nya ini suka sweeping. Kalau yang tadi disampaikan kan ada juga yang tidak beragama Islam ya, Nasrani itu kemudian di lantai berapa Bu? Di lantai 2 Pak. Di lantai 2 apa yang dilakukan? Kegiatan apa yang dilakukan? Biasanya Renungan pagi ya. Jadi ya macam isinya, kadang renungan, kadang games, kadang saya modifikasikan dengan muter film, kadang saya modifikasikan lagi dengan kuis gitu ya Pak. Sejauh mana mereka menguasai, sejauh mana mereka tahu gitu tentang Alkitab gitu ya Pak. Gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan Ibu bagaimana cara cara membangun gitu, kalau saya lebih kepada memotivasi anak gitu. Terus kemudian memang ya ketika kita di dalam, bagaimana di dalam itu dibuat semenarik mungkin supaya mereka memang ketika datang acaranya nggak boring nih gitu. Nah itu begitu caranya, jangan sampai gimana caranya memfasilitasi itu ketika mereka udah datang, mereka merasakan menarik, itu akan membuat mereka datang lagi karena itu. Begitu cara yang saya lakukan gitu. Mungkin nanti pas mereka datang, depan kita games ya gitu. Sudah ada informasi minggu depan melakukan apa.
Iya. kan kita butuh film ya, jangan sampai datang. Atau minggu depan kita kuis gitu seperti itu. Kalau kebiasaan wajib kan memang sudah diinformasikan ya biar setiap hari sebelumnya atau sebelumnya. Kalau ekskul kan memang anak-anak justru lebih seneng Pak kalau ke ekskul gitu ya, atau misalnya kita kasih kegiatan di luar sekolah ini mereka lebih seneng. Oh gitu. Daripada harus belajar di kelas itu yang saya rasakan kan saya kita ya jadi mengamati juga anak-anak gitu ya. Saya kan memang lebih senang pakai quiz media games, bisnis atau yang lainnya gitu ya. Saya juga pernah ngajar mapel juga, jadi pakai lebih senang ke arah games ya kalau pelajaran buku. Jadi kita arahkan ke bisnis atau ke matematika. Jadi anak tuh lebih senang main, belajar gitu loh. Lebih enak seperti itu daripada harus duduk guru ngomong gitu, mereka tidur, bosan atau Iya. nggak kamar mandi gitu kan. Itu kan, sorry, itu kan ada 2 agama ya. Iya. Ada nggak yang agama yang lain ya di luar dari? Cuma 2 aja. Oh, hanya 2 ya. Ini Oke. tadi menarik dari Bu Kartika. Anaknya senengnya yang ekskul, pokoknya yang di luar pelajaran. Nah, berarti ada tantangan nih buat guru ya. Iya. Gimana caranya guru memastikan saat pembelajaran di dalam kelas, anak-anak merasa aman, merasa nyaman, lalu tujuan pembelajarannya tercapai. Nah, yang di dalam kelasnya nih apa tantangannya kan berarti itu. Tantangannya karena saya BK tapi dipaksa mengajar mapel ya Bu ya, IPS kan. Jadi saya ya sebisa mungkin CP-nya saya berikan ke anak-anak, jadi tujuan pembelajaran apa saya kasih tahu di awal. Nanti kita bikin kotak pembelajaran di kelas gitu ya. Walaupun memang saya belum ahli-ahli banget karena bukan bidangnya, saya sebisa mungkin sebisa saya lah gitu ya. Akhirnya saya ngomong, oh hari ini materinya ini, nanti minggu depan kalian bawa HP ya, kita kuis nih, pakai kuis nih. Terus senang mereka tuh berbondong-bondong pada bawa HP, pada main games pelajaran itu. Jadi tergantung gurunya sih Bu, membuat fasilitas apa di kelas gitu. Kan sekarang canggih ya, bisa pakai YouTube, nonton video atau pakai media-media lain gitu kan. Gitu. Kalau di sekolah sih kebanyakan sih guru-guru Medsos yang lain ya. medsos yang lain, semua media digunakan. Berarti ada kontrak pembelajaran di awal, Iya. ada kesepakatan kelas dulu ya. Iya. Nah itu ada yang punya contoh nggak? Contoh Contoh kesepakatan kelas? kesepakatan. Ya, boleh dilihat contoh kesepakatan kelasnya. Ya. Coba dilihat ya. Ini yang punyanya Bu Helmina, kalau yang punyanya ini formatnya sama setiap kelas atau gimana nih? Bersama sih Bu. Sama Karena ya. saya jujur aja karena guru mapel, guru BK kan bingung saya kalau ngajar mapel tuh belum ini kali ini makanya. Terus Oke. ini aja. Kalau Pak Misin gimana nih ngelola kelasnya nih? Nah, kalau saya, ya alhamdulillah, karena kalau pelajaran agama itu kan kita kalau anak-anak apa namanya bosen gitu Bu, kita cerita Bu tentang kisah-kisah Nabi ya kan, tentang Dongeng. gimana cara yang menuntut ilmu yang baik ya kan gitu. Seperti Ibnu Hajar ya kan, menuntut ilmu dari awal dia tidak bisa apa-apa sehingga dia bisa menjadi orang yang terkenal yang hebat gitu kan, menulis kitab 100.000 kitab gitu Bu. Jadi anak-anak juga senang juga kalau di cerita gitu Bu. Walaupun kita memberikan materinya juga kita cerita juga gitu untuk anak-anak. Berarti ada modifikasi ya. Iya. Kalau ada anak yang kayaknya tidak sesuai yang diharapkan, artinya tidak disiplin, gimana tuh caranya? Dipanggil mungkin Bu, dipanggil 4 muka. Karena kalau mereka ditegur di antara teman-temannya kan mungkin malu ya Bu. Jadi biasanya 4 muka. Ya mungkin pertama kali untuk walasnya yang dipanggil Ibu ya. Nanti kalau walasnya tidak bisa mengatasi bisa ke Saya. Oh, Jadi ke wali kelas dulu. Bu Kartika. Wali kelas baru. Kalau saya kan udah berat-berat ya dia, jadi Berat-berat. Apa aja tuh biasanya yang berat tuh Bu Kartika? ada yang bolos lebih dari 1 kali, lebih dari 10 kali, saya harus kunjungi ke rumahnya. Oke. Kenapa anak ini bolos? Itu sampai ke visit ke rumah. Iya, saya ke rumah. Oh, gitu. Sering visit ke rumah, Pak. saya berusaha Jadi anak 3 hari tidak masuk terus misalkan kita visit ke rumah, visit. biasanya kan wali kelas dulu Visit, nih. iya. Kalau wali kelas sudah tidak bisa menangani, Iya. saya juga datang ke rumahnya. Kondisi orang tuanya gimana di rumah, anaknya bagaimana, bahkan sampai saya bangunin Pak, Bu. Sampai saya Oh, tidur. dibangunin tidur ya. Bahkan maaf saya tuyul pakai air kan nggak bangun-bangun. Kita tungguin belajar di situ karena saya juga wali kelas pas BK. Jadi pada saat COVID kemarin kan juga saya mendampingi di dusun hari 5. Saya datang saya tungguin sampai hari ini mengerjakan tugas 50 slide format Google Form itu kita jangan dari itu saya tungguin. Sampai ulangan pun tidak masuk pun saya tungguin. Kalau begitu orang tuanya ada. Orang tuanya kebanyakan ini, Pak. Kebanyakan apa pisah gitu Bu. Jadi kayak anak saya waktu saya meja kelas 9 itu, jadi ketika anak saya home visit ke rumah, tahu
mama dan bapaknya pisah. Jadi anak itu tidak terurus gitu Pak. Jadi Oh. Ya kan background di sini males seperti itu, gitu. Pak. Jadi kena Jadi orang tua orang bisa, tua bisa, jadi anak anak berdampak. Gitu ya. Jadi ada hubungannya lah gitu Pak dengan Iya. kondisi keluarga dengan minat atau motivasi dia datang ke sekolah. Nah, Kami telusuri ternyata Iya. di sini ada ininya gitu. Kalau yang nyambung ya Bu Irma ya. Ah. Ini kaitannya dengan dengan tadi karakter yang terbangun di siswa. Kan kita di institusi pendidikan ini kan ada kalanya siswa melakukan satu tindakan yang bisa masuk dalam kategori bullying ya, Iya, atau perundungan misalnya begitu ya. Nah, bagaimana kacamata Bapak Ibu guru terkait dengan hal tersebut yang ada di SMP 290? Apakah terjadi hal yang seperti itu? Yang saya maksud perundungan itu. Kemudian kalau terjadi, bagaimana solusi yang dilakukan oleh sekolah, mungkin juga guru, pimpinan sekolah, dan sebagainya yang terkait dengan hal tersebut? Ada kasus-kasus seperti itu? Jadi kan memang kan background di anak-anak ini kan tinggal di dusun ya Pak. Yang Iya. ini kan buangan dari Kalijodo. Yang artinya semua orang-orang situ kan memiliki tata krama yang mungkin bahasanya kurang sopan, kurang baik Pak. kurang baik. Oh, ini Ini kan berdampak juga ke anak Pak. dari dulu Nah, contohnya seperti apa bulinya, ngatain gendut, misalkan atau gigitan, kan itu kan termasuk body shaming ya. Ya, itu kan iya. kalau memang kasus bulinya yang masih bisa ditangani oleh guru BK, ya kami tangani. Terkait itu sejauh ini sih yang paling sering kan ya itu body shaming gitu kan. Kayak kamu pendek nih, kamu gemuk, kamu jelek, kamu hitam gitu kan. Nah, itu kan terkait body shaming itu perundungan juga. Nah, kita mungkin saya sebagai guru BK-nya ya memberikan pengarahan ke anak-anak gitu loh, bahwa body shaming itu nggak boleh, dan apa pelanggaran-pelanggaran yang didapat kalau kalian tuh melakukan bully gitu kan. Saya kasih tahu juga dampak negatifnya sampai undang-undangnya yang terkait dengan bully saya pakai ke anak-anak gitu kan, supaya mereka sadar. Bahkan video-video terkait itu pun saya sampaikan ke anak-anak gitu loh, agar kalian tahu nih cara menanganinya, atau kalau ada teman kalian yang melakukan perundungan, kalian sendiri pun bisa mencegahnya di kelas sendiri gitu loh. Kita juga memandirikan anak-anak gitu ya untuk bisa mengambil keputusan sendiri di kelas gitu. Kalau memangnya sudah berat gitu ya, kita diskusi ke pihak Pasmanda kesiswaan untuk bagaimana cari solusinya. Jadi ada komunikasi Iya, juga betul. dengan pimpinan ya. Iya betul. Jadi berjenjang dulu kalau memang sudah tidak bisa menangani, baru saya ke kesiswaan. Ada tambahan mungkin dari Bu Helmi? Ah. Jadi kalau saya sebagai wali kelas itu Pak, ya benar, jadi memang berjenjang dari sini Pak. Kalau saya sebagai wali kelas tidak bisa saya atasi, saya konsultasi dengan guru BK. Itu kami bisa gitu. Nah, kalau udah kita tidak mungkin lagi, baru kita ke wakil atau ke kepala sekolah. Karena juga memang saya sebagai wali kelas, ketika saya di situ memang saya konsultasi dengan guru BK, saya bilang, Bu, anak ini saya minta diskors, saya bilang, biar dia tahu apa artinya menghargai sekolah, dia rindu sama temannya, karena dia dibully sama temannya, ya kan? Saya bilang, saya minta satu minggu, anak ini saya minta, karena itu saya sebagai wali kelas, saya lihat beberapa kali terjadi, gitu kan, ada teman satu kayak kurus gitu, Bu, Pak, jadi mungkin kurus, ada kecil badannya, nah dia bertenaga, kuat, agak inilah gitu, nah ini yang satu ini kok. Saya putuskan di situ, ini udah 2 kali ya saya bilang. Kejadian. Saya putuskan kamu saya skor, saya bilang gitu. Nah saya akan. Kelas berapa tuh Bu? Kelas 8 Pak. Oh, kelas 8. Saya akan ngomong sama Bu Kartika dan Pak Sunandar supaya kamu diskors. Akhirnya saya menghadap, tolong dibuat suratnya. Saya bilang lalu ya itu kan biar ada menimbulkan efek ya Pak. Ya syukur kepada Tuhan, saya melihat hari-hari ini dia justru kemarin dia nggak jadi wali kelas lagi, saya nggak jadi wali kelas dia lagi, dia makasih ya Bu, orang tuanya itu bilang demikian. Terus saya bilang sama ibu, tolong anak ibu dimasukkan apa karate, apa silat, apa boxing, pokoknya sesuatu yang memang bisa mengeluarkan energi dia, karena anak ibu ini punya energi yang besar dan perlu disalurkan. Itu kan komunikasi kita dengan orang tua ya Pak. Oh, itu terjadi ya? Itu terjadi. Oke. Syukurnya kayaknya anaknya udah dimasukin ke inilah gitu ya Pak. Karate. Kan kita lihat kalau orang tua kan nggak tahu. Iya. Ya, itu kita lihat. Lalu di skor, saya bilang ibu maaf, ini saya putuskan supaya dia tahu bagaimana rasanya kehilangan teman, rasanya efek dari yang dia buat ini.
Karena kalau dia udah kita turunkan ke masyarakat nanti setelah dia lulus misalnya, nanti kan jadi urusannya dengan kepolisian. Kalau cuma kita tahapnya di sekolah kan urusannya sekolah ya Pak. Gitu. Nah itulah bersyukurnya anaknya udah ada perubahan. Berarti kalau lagi di kelas juga ganggu temennya. Yang satu ini doang kita nggak tahu semua. Sama yang satu ini nih. Kalau kita harapannya nih, kalau misalkan mungkin di luar kasus yang satu orang ya, untuk kita memastikan nih bagaimana pembelajaran itu minim gangguan dan fokus kita pada aktivitas belajar di kelasnya, biasanya apa yang kita lakukan? Desainnya seperti apa tuh dari Bapak Ibu guru? Kalau saya pribadi sih Bu, lebih kepada ini memang meminimalisir guru tidak di kelas, karena itu sering kali terjadi ketika guru maksudnya guru tidak hadir di kelas, guru ke toilet, awalnya mungkin bercanda Pak, bercanda tapi akhirnya serius gitu kan. Kalau desain pembelajarannya sendiri, ya, gimana nih caranya? Banyak tugas Bu, jadi Desain yang tugas gitu kan, jadi dengan tugas itu mereka fokus ke tugas itu gitu. Biasanya apa tuh tugas kayak gimana? Macam tugasnya mungkin yang pribadi, yang kelompok gitu ya Pak ya gitu. Misalnya mungkin kalau saya mungkin mencari kata kerja, yuk cari kata kerja sebanyak mungkin, buat kalimat dari kata kerja yang kamu temukan, atau saya hadirkan kalimat, kamu cari kata kerja dari kalimat tersebut, misalnya gitu. Ya pokoknya lebih kepada mereka kalau banyak aktivitas itu mereka fokus ke tugas itu, tapi ketika guru mungkin meleng dikit, nah itu mereka kesempatan. Kan udah bisa meleng dikit. Jadi banyak kegiatan. Dengan memberikan kegiatan. Jadi kegiatannya banyak di anaknya. Diberikan kesibukan. Itu tekniknya ya Bu ya. Itu dari saya ya Bu. Ya kalau dari Pak Nisin mungkin. Kalau kita kan Bu di sini bukan ada anak inklusi juga. Ya. ada anak inklusi ya. Oh, Sedo. Satu per kelas itu ada dua, dari satu. Ada berapa? 12. Dari kelas 9. Oh jadi di setiap kelas ada Ada. Oh dibagi. Ada yang 2 ada 1. Jadi kan yang lebih ya fokusnya lah ke inklusi gitu, bukan anak inklusi kan. Kan pelatihan kemarin dari kementerian kan berpendamping kemarin Kak yang 2020 kemarin. Iya. Di sekolah-sekolah kan. Karena mungkin guru saya BK kali ya, jadinya mungkin bisa ini ya gitu kan. Jadi di sini kan memang kita kategorinya kan kesulitan belajar sama lambat belajar gitu. Nah nambah lagi ke tunagrahita kemarin sudah diluluskan. Sekarang pun ada juga yang tunagrahita dan autis. Tapi autisnya bukan autis yang kategori berat ya, jadi masih lebih ke banyak ke tunagrahitanya sebenarnya gitu. Tapi juga kadang saya suka kumpulkan di perpus untuk pembelajarannya saya bisa sendiri. Misalkan di hari Jumat nih jam kosong, misalkan nggak ada gurunya, saya panggil ke perpus, kita belajar di perpus, lebih kemain sih Bu sebenarnya. Atau menggali dia bisanya apa. Misalkan saya ngomong ke anak ini nih, tolong kamu pindahkan meja ke sini. Nah mereka bisa nggak nih mengikuti instruksi nih, pindahkan meja ke sebelah kiri, ngerti kiri nggak gitu kan? Atau tolong ibu ambilkan di ruangan Pak Sunandar, ketemu Pak Sunandar, kamu harus ngomong seperti ini. Gitu, saya kasih instruksi kan, mereka menjalankan tuh, oh iya Pak Sunandar ngomong ini. Gitu, atau tolong ke kantin berikan ini, bahkan sampai satu list nih gitu, ini ya yang harus list yang harus diberikan ya di kantin ya gitu, uangnya sekian, kira-kira kemudian berapa ya, oh segini Bu gitu kan. Itu kelas berapa Bu Kartika? 789. Oh 789 masih ini ya jauh ya kemampuannya. Memang kemampuannya sangat jauh Bu, untuk baca aja masih kurang gitu, karena kan IQ-nya kan di bawah 50 ya persentilnya gitu kan. Kan ada hasil tesnya gitu kan di bawah 50, dan memang harusnya ada guru pendamping sendiri dari kementerian kan yang ditugaskan ke sekolah-sekolah yang memang PLB langsung gitu kan. Karena saya bukan PLB, jadi saya juga keterbatasan untuk yang ilmu yang saya dapat aja saya terapkan di sekolah gitu kan, karena kalau mengikuti yang ngerjaannya ya susah juga tuh menangani, dan fasilitas juga kan harus banyak ya gitu, karena anak-anak ini kan walaupun digabung dengan guru yang anak normal pun bisa, tapi kan harus memang pelajarannya kan nggak bisa mengikuti sesuai dengan yang ditugaskan di kelas gitu kan. Karena saya juga ngomong sama guru-guru, tolong Bu dilatih untuk matematika misalkan yang dasar dulu deh gitu kan, penghitungan dasar, perkalian dasar, bahwa sampai ulangan pun dipisahkan soalnya. Tidak digabung gitu. Iya. Jadi kalau ulangan ada soal yang untuk anak inklusi sendiri, anak-anak yang biasa aja sendiri. Oh, jadi ada dua ya Bu. Ini kalau kesulitan gitu, selama ini ada supervisi nggak sih dari pimpinan ke kelas-kelas? Ada supervisi. Itu supervisinya dilakukannya oleh siapa? Oleh kelas. Iya.
Bebas. sekolahnya ada sama supervisor. wakil Bu yang di Kepala sekolah sama wakil. untuk supervisi. Nah itu supervisinya biasanya berapa kali satu semester? Setahun 2 kali. Oh satu, Satu semester 2 kali. Dua semester ya 2 kali. Iya, jadi ada 4 kali. jadi 4 kali. Satu semester 2 kali ya. 2 kali. 2 kali. Nah kalau hasil supervisinya kita dikasih tahu nggak? Hasil supervisinya? Dikasih tahu kita kekurangannya apa, karena kita dipanggil Bu nanti di ruang kepala sekolah. Kayak saya sama koordinator CDK dipanggil nih, hasil supervisinya begini, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang harus di apa ya, yang sudah ditingkatkan bagus kita diterapkan benar, kalau yang memang belum ditingkatkan digali lagi gitu loh. Jadi sendiri-sendiri gitu dipanggilnya? Enggak, kalau saya per mapel, jadi karena saya ada 2, jadi saya berdua sama teman saya. Dipanggil berdua. Nah, gitu kalau misalkan di Inggris ada 4 orang, mungkin berempat atau mungkin satu persatu mungkin ya, kalau memang kepala sekolahnya ada Artinya waktunya. evaluasi dari sekolah. Ada evaluasi dari sekolah-sekolahnya terkait kita mengajarnya seperti apa. Evaluasi kinerja Iya. dari Bapak dan Ibu guru. Nah, misalnya nih, nyambung ya, Bu Irma ya. Setelah ada catatan misalnya, raportnya gitu ya, raportnya Pak Nisin ini, Bu Hel ini, Bu Kartika ini. Apa selanjutnya yang dilakukan oleh pimpinan? Ya, misalnya ada catatan-catatan ya dari hasil evaluasi ini. Apakah ada tindak lanjut dari sekolah lewat pimpinan? Misalnya, oke Pak Nisin, di catatan ini Bapak kurang, misalnya dalam pembuatan media pembelajaran, misalnya gitu ya. Apakah ada hal tertentu untuk mengembangkan diri pendidik untuk melatih pembuatan media? Ya udah Pak Nisin nanti ke sana ikut pelatihan. Bu Kartika ini kurangnya di sini, lebihnya di sini, Ibu harus seperti ini. Apa yang terjadi di sekolah ini? Ada Pak, jadi kita memang kan ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja itu dilakukan setiap tahun. Setiap Oke. sekali itu kita dievaluasi, bisa dengan kepala sekolah, bisa dengan atasan kita, wakil kepala sekolah, atau bisa juga dengan guru paman kita, guru senior. Oh, guru senior ya. Bahasa Inggris dengan senior saya dalam bahasa Inggris di sekolahan ini. Jadi dia akan melihat semua tuh Pak, dari cara saya mengajar, lalu kelengkapan dokumen saya, lalu kemudian sampai yang inklusi juga, itu saya kasih laporan saya, Pak, si anak ini kalau saya kasih soal bahasa Inggris pakai inklusi, dia udah nggak mau Pak, saya bilang. Tapi dia maunya kayak yang anak normal. Oh, oke. Nah, tapi dia kondisinya inklusi. Tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa Pak? Oh, gitu. Dia nggak mau dibedakan. Nggak mau dibedakan. Tapi dikasih sama juga nggak bisa. Kan dicoba disamakan, soalnya itu malah gedean dia. Nah, itu jadi dia inklusi. Oh ya? Iya, jadi ya seru lah gitu ya Pak ya. Saya bilang kamu pakai ini ya. Enggak Bu, saya nggak mau. Kok saya pakai yang itu Bu? Jadi dia sendiri mungkin nggak menyadari itu gitu atau gimana ya Pak. Enggak Bu, saya nggak mau. Saya pakai soal yang kayak biasa aja Bu gitu. Oh Ya, gitu. oke. Tapi kan kita udah tahu ya Pak, udah kenal murid tersebut. Jadi memang anak berkebutuhan. Iya, gitu. iya. Oh ya oke, ya udah. Oke, kamu mau ini itu terus. Soalnya iya Bu. Tadi kan udah dikasih tahu nih sama kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, kita kurangnya ini gitu kan. Nah kalau udah tahu ada kurangnya diapain tuh? Bisa sih kan, karena kita memang ada ada pelatihan juga ya. Oh, pelatihan. Kan ada pelatihan tentang cara menggunakan PowerPoint yang ya, ada pelatihan juga tentang bikin Mentimeter, puisi, itu kan kita juga panggil narasumber dari luar. Kan. Tadi disampaikan pelatihan penggunaan Excel ya, betul ya. Ada juga pelatihan Ikutin pelatihan ke Pemkab PTK Pak. Oke. Sekarang banyak yang online itu dari PMM ya. Kita diarahkan juga di PMM kan banyak pelatihan online yang kita bisa ikutin gitu. Itu membantu, PMM itu membantu ya. Oke. Membantu juga gitu. Kan kita kan keterbatasan juga mungkin di luar sekolah kan harus mengenal anak, nah dengan pelatihan kita secara online kita bisa sambil ajar gitu loh Pak.
gitu. Atau mungkin setelah ngajar gitu. Karena jam-jamnya kan disesuaikan dengan yang ada di situ kan. Oh jam 2 sampai jam sekian, berarti kita setelah ngajar gitu. Karena itu terbantu sih untuk pelatihan-pelatihan secara online gitu. Atau kita juga bisa Pak tutor sebaya. Iya. Tutor sebaya, Guru yang ada di MGMP nih, sesama kita yang ada di sini aja SMP sekolah. bahasa Inggris misalnya. MGMP-nya Mata pelajaran. kecamatan. Iya. Kalau MGMP sekolah ada? Ada. Iya. Jadi kita di sini kalau untuk bahasa Inggris ada bertiga kan Bu. Kadang kita kayak kelas 7, kelas 8 kan dipegang berapa orang gitu kan. Ini materinya ini ya Bu, Pak gitu kan. Baru ntar ulangannya misalnya karena kita ada kelas 1, 2 dan 3 yang megang ini Bu bahasa apa? Kelas 8-nya ada yang megang 2 orang, Pak, Bapak udah sampai mana materinya? Gitu ya. Berarti tindak lanjutnya itu Iya. bisa pakai MGMP sekolah, bisa juga ngundang pelatihan, Bisa. atau tadi lewat PMN. Itu Pemkab KPTK. Bantu nggak Bu selama ini? Bantu banget. Adanya supervisi itu, Banget. atau supervisi bikin bete apa sih? Tahu juga pakai di mana gitu. Soalnya atasnya kita kan Bu, kadang-kadang kan ganti Bu. Iya. Kita di sekolah kan kadang-kadang Iya. Pergantian kepala sekolah yang Kita masih PLT. Oh iya, jadi ganti-ganti ya. Iya. Oke. Jadi yang tetap malah wakil kepala sekolah ya. Kalau sekolah ya. 2 kali ganti, 2 kali meninggal kemarin. Masya Allah ya. Iya. Ya ya. Ya, ini ya. Kalau di sini kan kita ini ya Bapak Ibu anaknya dari tadi masih banyakannya dari rusun ya. Dusun. Dari rusun. Berarti dari mana-mana tuh ya kalau dari rusun. Dari Beragam. dari beragam. Beragam suku dah, Bu. Beragam suku, beragam kultur. Nah itu untuk membuat mereka merasa kamu tuh bersaudara ya meskipun beda kultur, budaya, ras gitu kan ya. Mungkin agama itu gimana nih caranya? Trik guru tuh gimana tuh caranya? Kemarin ada P5 tentang proyek tentang kebudayaan ya. Kita mengalami budaya Betawi dan Jakarta gitu ya. Jadi kita arahkan ke situ. Jadi mengarahkan tadi kan ada membatik ya. Membatik, ya. sama ekoprint gitu kan. Ada punya itunya nggak perencanaan yang P5 kemarin coba dilihat ya. Jangan Bu. Ini tujuannya sebenarnya dari P5 ini sendiri apa tuh? Sebenarnya sih untuk P5 itu kan Mengenal, gitu. ya mengenal budaya setempat gitu dan sampai nih kita di Jakarta anak-anak kita nggak tahu lagi budaya Jakarta. Budaya Jakarta. Kita kan berakulturasi di sini-sini. Kalau ketika kita udah di Jakarta, istilahnya budaya setempat kita hidupkan atau kita tampilkan gitu ya Bu ya. Jangan sampai anak-anak nggak tahu lagi tuh bakyak, nggak tahu lagi apa ngebatik, tari topeng, gitu-gitu. Ini di sini budaya Betawi ya. Budaya Betawi. Saya lihat baca visinya pitung ya, Si pitung. si pitungnya gitu kan. Sama- Rumahnya. Rumahnya satu. Iya. Untuk Masih bisa berkunjung Bisa ya. bunyi nggak apa-apa. Iya ya. kita di samping rumahnya. Oke. Jadi kita menggali dari P5 kan, P5 kan banyak sekali macam ini ya, apa namanya? Apa namanya? Ya ada gotong royong, ada mandiri. Nah, dari masing-masing tema itu kita gali nih kalau memang bisa mendapat ke budaya, gitu ya kita gali. Nanti ini tahun ini tentang Betawi, tahun depan tentang budaya lain, daerah lain, gitu, atau tentang Indonesia, misalkan salah satu Ya. tergantung nanti temanya dari itu apa. Gitu. Jadi kita gali dari situ. Gitu. Kalau di keseharian nih, di kehidupan kita, berarti kan kita memang menyadari ya ada kebinekaan. Iya. Itu ada perbedaan nggak sih? Nih guru laki-laki, guru perempuan, atau anak laki-laki, anak perempuan, Kalau di sini itu kesempatannya gimana? anak laki-laki dan perempuan kan memang kesempatannya sama dalam pemilihan Nggak OSIS ada sama. perbedaan. Laki-laki dan perempuan kita libatkan untuk boleh jadi ketua OSIS, boleh jadi wakil ketua OSIS atau ketua ekskul sama. Gitu. Jadi kita tidak membeda-bedakan perempuan dan laki-laki nggak boleh atau laki-laki nggak boleh jadi ketua atau perempuan nggak boleh. Pernah ada ketua OSIS perempuan? Ada. Wakilnya perempuan ada. Wakil perempuan. Wakil baru wakil dulu. Yang ketuanya laki-laki ya. Di kita malah Bu ada yang juara satu kompetisi sepak bola itu perempuan. Iya. Itu juara sedekah. Sudah Sepak bola wanita. Sepak bola wanita. Oh Soalnya gitu. emang kita tuh Oh jadi ekskul juga buat sepak bola buat perempuan ada? Makanya urus perempuan. tapi maksudnya dia memang anak ini memang udah Bakat dari bakat SD-nya. dari SD-nya. Nah, kita mengembangkan ya makin kesini dia terus juara terus. Jadi artinya kesempatan itu Iya, baik sama. anak laki-laki Iya. atau perempuan. Iya. Bahkan sampai pemilihan jurusan pun kemarin saya kan kelas 3 ya.
saya memberikan paradigma ke anak-anak bahwa tidak semua SMK 4 itu laki-laki. Perempuan pun boleh untuk masuk SMK 4 yang notabene listrik, elektronika, dan kawan-kawannya. Dan banyak mereka yang kali ini masuk di elektronika industri, audio video, SMK. Ya. Secara real kan pekerjaan laki-laki ya, pekerjaan laki-laki. Nah, perempuan pun boleh, saya bilang asalkan kamu tadi minat dengan bidang itu dan mengerti cara belajar di bidang itu sendiri. Dan ada juga dari berarti ada motivasi juga dari guru untuk mengarahkan siswa apa ke SMA atau ke SMK gitu ada ya. Itu biasanya di kelas 9. Oh. PPDB untuk SMA SMK itu Pak diarahkan juga walasnya masing-masing. Iya, kalau tadi saya lihat profil ya Bu Irma ya, data yang tadi disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah itu lebih banyak porsinya ke SMK ya. Iya. Apa yang terserapnya apa melanjutkannya ke SMK. Ketika saya tanya gitu, kamu masukkan SMK kenapa? Karena saya mau kerja Bu. Oke. Kadang paradigma mereka tuh pengen kerja, tapi tidak tahu proses di SMK itu apa loh. Ada LSP, kamu siap nggak LSP? Karena saya kan pernah ngajar lama di SMK Perbankan Indonesia di Menteng. Saya jelaskan nih, kalau di SMK itu adalah momoknya di LSP-nya, kelas 3, kamu siap nggak? PKL-nya ada PKL. 2, kamu siap nggak? Jangan kamu berpikir kalau SMK itu orientasi kerja aja, tapi nggak tahu nih di pelajarannya ngapain aja nih step-stepnya nih. Siap nggak? Atau kamu mengambil jurusan audio video, tahu ngapain aja audio video, saya bilang gitu kan. Jadi saya gali anak dulu nih untuk mencari tahu. Artinya pola pengembangan kesiswaannya juga sudah dibentuk ya, sudah diarahkan. Terus saya juga tadi mendapatkan informasi bahwa banyak prestasi dari siswa SMP 290 ini di yang non akademik ya, betul ya. Futsal, tari, pencaksilat gitu ya. Pensi paling heboh kali ya 290 ya. Eskul kita kan udah di bulan sekolah Pak. Iya. Sekarang kan di bulan sekolah sore ya. Anak-anak kan yang eskul kan sibuk latihan. Nah, mereka lebih meminati untuk sibuk latihan eskul itu. Untuk menampilkan eskulnya mereka yang terbaik buat bisa adik-adiknya. Buat adik-adiknya. Adik-adiknya tahu nih, di semua di sekolah kan getol banget latihannya. Lebih getol daripada kalau kita jago. Suruh belajar. Gitu. Jadi kalau ya itu makanya anak-anak tuh diarahkannya kenapa saya arahkan ke SMK tadi, biar mereka ada life skill tambahan gitu loh, yang mereka bisa dapatin di SMK. Kalau di SMK kan HJP dan IPS ya, prakteknya kan tidak ada. Tapi saya bilang tadi konsekuensinya, kalau kamu masuk SMK siap dengan LSP nih yang kelas 3 nih, yang kamu harus dapat Garuda emas nih, kalau kamu mau bisa dapat kerja yang bagus misalkan. Saya akan gitu, dan saya juga akan anak bisa tahu juga nih, jika kamu ngambil audio video, apa yang kamu pelajari, tahu apa aja nih. Dan memang kita kasih tahu juga Bu bahwa kalau SMA itu kemungkinan besarnya kuliah. Kalau SMK kamu bisa langsung kerja. Artinya kesempatan buat anak sama ya. Itu kan dari sisi laki-laki dan perempuan. Kalau dari sisi agama sensitif nggak di sini? Semuanya kita perlakukan sama. Diperlakukan sama. Kesempatannya sama. Misalkan jadi misalkan pimpinan ekskul atau apa gitu. Kita nggak membedakan agama. Kalau untuk OSIS sendiri, ketua OSIS boleh misalkan kalau pengurus OSIS harus yang Muslim semua gitu. Bahkan yang pimpin sekali ini ketua OSISnya Kristen. Oh, jadi anak-anaknya juga udah terbiasa ya dengan itu. Jadi OSIS tuh dipilih atau dipilih oleh anak-anak di sini. Oh, pakai kayak semacam pemilu. Oh, berapa suara gitu dapat. Oh, gitu. Artinya dari anak-anaknya sendiri udah nggak membedakan ya. Itu tidak dirasakan, tidak terasa dan tidak ada gitu Bu istilahnya gitu ya. Jadi memang membaur ya. Membaur. Meskipun tadi ketika pagi-pagi ya saling menghargai agama masing-masing gitu, tapi ketika pada saat di kelas sudah membaur bersama. Oke, saya nih. Kan sebuah proses pembelajaran itu berjalan secara sistematis kalau guru atau pendidik itu memiliki dokumen pengajaran ya. Kalau kita kenal sekarang namanya modul ajar atau RPP begitu ya. Nah, apakah Bapak Ibu yang hadir di sini saat memulai pembelajaran juga diawali dengan menyusun RPP masing-masing? Iya, kemudian dalam menyusun itu apakah diarahkan oleh pimpinan? Ada pembekalan atau pengarahan
terkait dengan penyusunan atau pengembangan RPP, pelatihannya ada ya? Pelatihannya. Dari kurungan K13 ke kurungan kan baru ya. Iya. Kita beberapa kali kemarin pelatihan tentang cara belajar di kurungan ini seperti apa. Boleh saya Boleh. minta lihat contoh salah satu RPP? Iya. Biasanya Oh, ini punya Pak Nisin ya, RPP. menjelang tahun ajaran Ini baru, agama Islam ya Pak ya? ada duduk bersama MGMP di sekolah ya Bu. Maksudnya saya dengan guru bahasa Inggris yang lain duduk bareng gitu. Ini apa aja nih materinya? Siapa yang mau apa aja. dipakai apa aja. Nah, Oke. Kita duduk bareng di duduk bareng ngobrol itu sebelum dimulai tahun ajaran Oke. baru. Gitu ya. Oke, ini sampai dengan evaluasinya ya Pak ya? Evaluasi, Pak. Evaluasinya. Oke, berarti dibuat sendiri, tetapi diawali dengan diskusi bersama di GMK masing-masing. Masing-masing CP-nya apa yang mau dipakai, kelas 7 apa, kelas 8 apa, atau mungkin untuk kendala di IT kita bisa bantu di MBM itu, gitu kan. Itu ada asesmen awal dulu nggak? Ada asesmen minat bakat, ada asesmen gaya belajar juga ada. Ya, jadi ketika membuat perencanaan itu dengan adanya asesmennya digunakan untuk apa? Ketika Untuk membuat mengetahui perencanaan kemampuan anak Awal. awal, ya. asesmen formatif, sumatif. Hmm. Kalau kita tes ujian kan asesmen formatif ya Pak. Nanti kita asesmen sumatif. Jadi itu Untuk sebelum formatif. Iya. Untuk yang sebelum Iya, formatif. sebelum formatif. Formatif, sebalik ya. Iya. Sama juga kan kita kasih tes gaya belajar ke anak-anak Iya. untuk mengetahui guru apa ini gaya belajar mana yang cocok buat anak nih. Nah, Ketika memang hasil tes anaknya kinestetik, berarti gurunya harus ngapain? Oh, dia melakukan dengan kinestetik atau audio video, berarti harus anaknya maunya denger doang nih. Ya udah berarti kasih kesempatan anak untuk mendengar, gitu kan? Itu jadi dari hasil asesmen Iya, awal iya, itu awal gaya berpengaruh belajar. kepada apa yang harus dilakukan Iya, oleh betul. guru iya. di perencanaannya. Jadi kita tahu Bu berapa anak yang kinestetik, berapa anak yang Jauh sih. dia lebih senang dengan belajar. Itu kan dari gaya belajar ya. Kalau kita melihat juga nggak melakukan nggak asesmen awal terhadap kemampuan anak, dari capaian pembelajarannya dilihat nggak? Asesmen awal, ya permapel biasanya kan itu dilakukan oleh guru. dilakukan. Jadi ya itu tadi dengan cara kita memberikan asesmen juga kan. Nah dari situ kita tahu oh anak ini segini kemampuannya. Nah, dengan tahu ibu misalkan Bu Helmina nih guru bahasa Inggris, anak ini tahu segini, anak ini segini, maka dengan ibu tahu itu apa yang ibu lakukan selanjutnya? Biasanya saya akan tahu oh kalau dia biasanya gini Bu, saya akan duduknya agak saya kalau yang ini di sini kemampuannya segini, yang ini segini duduknya di sini. Itu biasanya juga sebelumnya saya kayak ada wawancara gitu, saya ajak ngomong dulu, mungkin kita introduce, ngobrol, saya suruh dia kenalin diri, dari situ saya tahu kemampuan mereka. Oh ini misalnya belum, oh ini sudah, oh ini lebih higher gitu misalnya gitu. Nah itu dari situ saya mulai tahu ketahuan lah gitu dia kemampuannya sampai ini. Cara ibu melakukan asesmen awalnya gitu ya? Ya, bisa dengan wawancara juga. Terus nanti dipisah yang ini begini, yang ini. Terus pembelajarannya sama atau bagaimana? Pembelajaran sama, tapi pastinya beda ketika nanti udah masuk pembelajarannya ada perbedaannya sedikit. Mungkin kalau untuk yang agak lower lebih dalam cara menjelaskannya, atau lebih dalam mereka gimana, apa kesulitan apa yang kamu ini, gimana sih yang ngertinya tadi ibu ngajar gitu. Sama ininya, tapi ininya berbeda. Tujuannya sama, tapi dukungan gurunya berbeda. Iya betul Bu. Untuk yang udah memang menguasai, saya nggak terlalu inilah gitu. Satu kelas berapa orang sih Bu? 35, 36 sekitar itu. 35, 36 ya. Oke. Ya. Cukup? Cukup. Oke. Kalau dari Ibu cukup ya? Iya, Kalau dari dari saya juga saya pikir sudah tercover ya beberapa hal. Oh ya, satu lagi yang saya agak lupa ya, saya tanyakan. Terkait dengan pengembangan profesi berkelanjutan. Ya kan? Misalnya nih, itu sebetulnya kebijakan, apakah sudah ada kebijakan dari para pimpinan? Misalnya, oh Pak Nisin nih, Pak Nisin baru S1 nih ya, misalnya, ya kan? Sepertinya untuk peningkatan kompetensi PAI-nya atau Bu Helmina gitu kan, kayaknya perlu untuk studi lanjut misalnya gitu kan. Apakah pernah diomongin ya oleh pimpinan pada saat rapat misalnya bahwa ada
ada program pengembangan berkelanjutan untuk para guru gitu. Nanti tahun sekian giliran Pak Anisin dulu, tahun sekian Bu Kartika untuk pengembangan kompetensi. Biasanya berita sih Pak yang suka nawarin Iya. gitu kan. Ini ada kesempatan nih S2 atau CGP gitu kan. Mau nggak ikut gitu kan. Jadi lebih ke personal ke masing-masing guru sih Pak, bukan di forum ya gitu kan. Diskusi, Bu, ini ada S2 di sini nih, mau nggak gitu kan misalkan kan. Atau tidak harus, iya tidak harus studi lanjut, misalnya ada CGP atau course ya, short course atau apa gitu. Biasanya sebetulnya juga suka ngasih informasi. Ini ada pembukaan CGP angkatan kesekian. Ayo yang mau ikut Bapak Guru silahkan. Ini linknya gitu kan. Silahkan daftar. Dan untuk menjadi guru penggerak ya. Kalau untuk tadi lanjut kuliah sih kebanyakan ya ngomong aja sih Pak. Jadi informasi itu terbuka ya kepada Bapak Ibu guru ya. Oke. Oke. Nah itu bagian dari pengembangan profesionalitas Bapak Ibu guru, PMM ya. Itu kan sampai dicek kepala sekolah. Oh gitu. Validasi oleh kepala sekolah. Ini PMM-nya belum Ibu, gitu. Ayo dikerjain. Nah itu kan termasuk menunjang profesionalitasan guru. Iya, iya. Oke, Apa yang kurang, apa yang belum, ayo biar dipantau ya. Sampai kita lagi libur juga ya Pak ya. Ini baru 75% Ya. kerjain gitu. Ayo cepat. Oh, jadi dicek ya sama kepala sekolahnya. Kayaknya yang sering dicek Pak Nisin kayaknya. Alhamdulillah Pak, saya 100% Pak. 100% ya. Oh, luar. Justru di grup. Oke. Oke. Baik, bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Nisin, Bu Hilmi, Bu Kartika, terima kasih. Nanti ada soft file yang kami minta ya Bu ya Iya. untuk melengkapi data-data yang Data-data. sudah Ibu sampaikan sebelumnya Iya. di Sispena, tapi setelah kami gali barusan ternyata yang awalnya kita anggap nggak ada ternyata ada barusan. Dokumennya gitu, jadi dokumennya. bertambah. Nah, kami perlu dokumen itu sehingga kami nanti bisa masukkan di unggahan kami di Sispena kami penilaian. Oke, Sekali terima lagi kasih. terima kasih banyak Bapak Makasih. Ibu. Ya. Pak Nisin, Terima kasih. terima kasih banyak. Makasih. Terima kasih ya. Mari Bu. Mari, Ya. mari Bapak Ibu.